Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di pertemuan 6 di mata kuliah RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak. Di pertemuan 6 ini saya akan menjelaskan tentang pemodelan sistem dengan UML bagian 2. Kalau kemarin bagian 1. Saya ingin flashback sebentar untuk UML bagian 1. Kemarin karena saya belum memberikan contoh, jadi hari ini saya berikan contoh. Kemarin yang saya jelaskan hanya contoh yang di slide saja. Nah, ini ada menu di sistem penjualan. Maaf ini kalau terpotong-potong ya, karena tulisan tangan saya, karena saya belum menginstal software. Kalau dengan Visio itu belum ada, simbol-simbolnya sudah ada tapi belum terlalu komplit untuk UML. Jadi di menu ini ada entry data barang, entry data pelanggan, dan cetak laporan. Ini semisal saya punya aplikasi, lalu ada 3 menu ini. Bagaimana cara membuat use case-nya? Nah, ini dia cara membuat use case-nya. Menu saja yang dibuat use case. Jadi ada, kalau di penjualan itu adalah aktor utamanya bagian penjualan. Lalu si bagian penjualan ini di menu tersebut bisa ngapain aja? Oh, ternyata dia bisa klik entry data barang, bisa akses data pelanggan, entry data pelanggan, dan bisa akses cetak laporan atau di sini laporan. Jadi di sini hanya kata bendanya saja, tidak perlu menggunakan kata kerja. Lalu di sistem penjualan ini saya punya database namanya penjualan. Lalu di database tersebut ada 2 tabel, yaitu tabel barang dan tabel pelanggan sesuai dengan kondisi di menunya ya. Setelah itu kalau kita lihat, nah ini rancangan layar, misalkan kalian buat seperti ini, ada input data barang, ada kode barang, nama barang, harga barang, itu ada 3. Lalu dia bisa disimpan, bisa dibatal, bisa dihapus, dan bisa keluar. Contoh input data barang untuk sequence-nya, ini untuk aktor, saya perbesar sedikit. Nah, ini ada aktor, lalu ada form input data barang, lalu ada proses digambarkan dengan ada tanda panah, lalu dengan barang. Aktornya ini pasti bagian penjualan sama dengan use case, jadi aktor itu harus sama. Lalu kita di sini dituliskan input atau entry boleh. Kode, nama, harga. Jadi yang di entry di sini disebutkan ada kode, ada nama, ada harga. Nah, ini tulisan ini KD, NM, HRG. Ini harus disesuaikan dengan tabel yang ada di database. Tabel barang ini di dalamnya kalian cek apa aja di dalamnya. Tulisannya bagaimana, harus sesuai. Misalkan di tabel barang itu tulisannya KD underscore BRG, maka harus sama. Kalau di sini saya membuatnya hanya KD, NM, HRG. Setelah diinput ke form, lalu diproses. Jadi prosesnya ini berjalan, diinput lagi. Setelah diproses kemana? Diproses ke nama tabelnya, nama tabel. Jadi form input data barang ini, kalau kalian menginput fieldnya, itu input kemana? Apakah input ke barang atau input ke pelanggan? Karena di sini hanya ada 2 tabel, berarti input ke barang. Lalu diinput kode nama barang sehingga sampai di tabel dan tersimpan. Kemudian si bagian penjualan mengklik tombol save. Sebenarnya ini jangan save ya, karena di sini sesuai simpan. Tadi saya mohon maaf ini salah, harusnya ini simpan. Nah, ini input KD, nama, harga, lalu save ini akan muncul di metode di bawah kelas diagram. Kalau minggu kemarin kelas diagram, minggu ini ya belum, minggu kemarin belum ada metode, biasanya kelas diagram. Nah, ini kalau ini belum ada metodenya seperti ini, biasanya kelas diagram itu. Nah, ini fieldnya, lalu di bawahnya ada metodenya. Nah, metode itu diambil dari yang tadi. Nah, dari function yang ada di sini, input KDNM, harga, dan save. Hanya ada 2 function. Lalu bagaimana yang digambarkan jika bukan entry data atau input data barang? Misalkan input data pesanan.
Nah, kita lihat biasanya data pesanan tuh pasti dia akan menginput nomor pesanan, tanggal pesanan. Nah, nomor dan tanggal itu adanya di tabel mana? Misalkan ada di tabel surat pesanan. Maka di sini ditulis surat pesanan. Setelah itu, si surat pesanan tadi pastinya ada mengakses tabel barang karena dia harus menampilkan data barang, kemudian dipilih dan dimasukkan jumlah pesanannya. Nah, setelah dimasukkan jumlah pesanannya, lalu bisa disimpan. Nah, karena dia mengakses tabel barang, maka di sini selain surat pesanan, maka harus ditulis juga barang. Setelah barang sudah di pesanan, lalu surat pesanan sudah, tidak ada yang diakses selain itu ya. Setelah itu baru bisa ditulis. Jadi kalau surat pesanan ini ada form input surat pesanan, proses input surat pesanan, dan di sini ada surat pesanan, satu lagi ada barang. Seperti itu. Jadi untuk entitas ini adalah apa yang diakses di dalam menyimpan, menghapus ataupun mengedit si form tersebut. Sekilas saja untuk flashback di pertemuan 5 kemarin contohnya. Kita kembali lagi ke slide di pertemuan 6 pemodelan sistem dengan UML bagian 2. Nah, ada kelas diagram. Kelas diagram ini memodelkan kelas, ada atribut, ada operasi, dan ada hubungan antar objek. Kalau di IRD namanya cardinality. Kalau di UML namanya multiplicity. Lalu yang kedua, kelas diagram juga mendeskripsikan jenis objek. Jadi nanti objek itu terbentuk dalam tabel-tabel. Yang ketiga, kelas diagram juga menunjukkan properti dan operasi. Operasi seperti tadi yang ada kurung buka kurung tutup tadi ya, ada input kurung buka kurung tutup, ada save kurung buka kurung tutup, itu namanya operasi. Sedangkan properti ini adalah yang tadi KD, NM, HRG itu properti. Ini kelas diagram properti merupakan konsep tunggal. Lalu fitur-fiturnya struktural, itu properti. Jadi properti, kalau di properti tadi bukan hanya field tapi ada nama kelas, ada atribut, ada metode. Jadi properti yang ada di dalam tabel tersebut, tabel kelas diagram, ada di dalam kotak kelas diagram. Ada persegi panjang ya. Nama kelasnya apa? Kalau nama kelas tadi kan barang. Nama kelas ini sama juga dengan nama tabel. Lalu atribut kelas apa? Ada KD, tadi ada NM, ada HRG. Lalu metodenya apa? Oh, metodenya adalah input dalam kurung KD, NM, HRG. Lalu bawahnya ada save. Ada 2 ya. Kalau yang tadi saya contohkan. Yang kedua adalah atribut. Atribut ini adalah mendeskripsikan properti dengan sebaris teks. Visibility name ini kalau mau komplit seperti ini, type multiplicity sama dengan default, tapi biasanya hanya pendek saja, tidak terlalu komplit ya. Jadi visibility menandakan atributnya public. Public ini bisa diakses di semua kelas. Ataukah private, hanya diakses di kelas tersebut. Dan protected. Protected ini adalah mengaksesnya hanya induk dan anaknya saja, tidak bisa semuanya secara umum. Name-nya adalah nama atribut. Ini nanti ada nama atribut, jadi nanti ada plus, ada minus atau ada crash, lalu nama atributnya. Lalu tipenya apa? Integer, varchar. Nama atributnya boleh bebas, boleh HRG, KD, NM. Lalu default value-nya ini apakah 0 kalau HRG, atau NM apakah apel atau lain-lain. Dan properti string atau properti tambahan. Atribut. Tadi atribut sudah, sekarang yang C, asosiasi. Ini adalah garis solid antara 2 kelas. Jadi asosiasi ini adalah penghubung ya, ditarik dari kelas ke kelas. Ditarik dari kelas sumber ke kelas target. Sedangkan yang multiplicity adalah indikasi tentang berapa banyak objek yang bisa berhubungan. Multiplicity ini seperti cardinality tadi, one to many, one to one,
lalu many to many, one hanya satu. Kalau 0 sampai dengan 1 berarti yang bisa memakai antara 0 atau tidak ada orang atau sampai 1 orang saja. Ini sama aja one ya. Yang bintang ini lebih dari 1 atau banyak. Lalu operasi adalah, bentar saya perkecil dulu deh karena kurang kelihatan ya. Ini dah. Operasi adalah suatu kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah kelas. Itu operasi ya. Operasi yang tadi ya, input lalu save, itu namanya operasi. Lalu relasi, ada yang pertama itu asosiasi. Relasi antar kelas. Penghubungnya tidak ada tanda panah, itu asosiasi. Yang kedua adalah, ini maknanya umum, asosiasi berarah, ini yang kedua. Relasi antar kelas. Kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lain, ini kelas berarah, asosiasi berarah. Kalau tadi umum. Generalisasi adalah relasi antar kelas dengan makna generalisasi, spesialisasi. Sedangkan dependensi ini beda lagi, relasi antar kelas dengan makna kebergantungan. Lalu ada lagi agregasi. Agregasi ini relasi antar kelas dengan makna semua bagian atau whole part. Ini agregasi ya. Mohon maaf ada seperti ini terus, kurang kelihatan sayangnya. Lalu kita lihat ini ada contoh kelas diagram. Contoh kelas diagram ada pembeli, ada pesan. Oke, kita coba perbesar. Nah, ada pembeli. Pembeli ini berupa isinya login ya untuk username, password, dan email. Lalu pesan ada ID pesan, tanggal, total, dan jumlah. Sedangkan bayar biasanya isinya adalah jumlah bayar. Dan tanggal bayar, bank asal, dan bank tujuan ini untuk transfer ya. Lalu detail pesan, penumpang ada jenis kelamin, ada tanggal lahir. Lalu jadwal, ini untuk penerbangan ternyata. Jadwal ada maskapai, asal, tujuan, jam ini biasanya time. Detail penerbangan ada kode, kelas, jenis, bagasi, detail harganya ada kelas, harga, pajak. Jadi untuk memberikan ini 15, 38 itu harus pas ya. Seperti misalkan NIM, kalau misalkan digitnya ada 13, maka di sini diberikan 13. Jangan lebih, jangan kurang. Atribut dapat ditambah atau disesuaikan. Nah, ini bebas. Lalu yang keenam, ini tadi contoh kelas diagram. Jadi ada nama kelas, ada atributnya, bawahnya biasanya ada operationnya, tapi ini tidak ada. Ini pun ada asosiasi, ada generalisasi. Nah, ini dia. Ini jadwal, ini generalisasi ya. Jadi di jadwal ini ada apa saja? Ada detail penerbangan dan ada detail harga. Itu generalisasi, perluasan dari jadwal. Lalu detail pesan juga perluasan dari pesan. Komponen diagram. Komponen diagram adalah merepresentasikan dunia real item, diakses melalui interface-nya. Lalu relasinya disebut realization. Dan juga ada mewakili potongan-potongan independen. Independen ini bebas, tidak terikat, yang bisa dipesan dan diperbarui sewaktu-waktu. Lalu juga digunakan untuk memecah sistem menjadi komponen yang lebih kecil, lebih rendah. Pembagian sistem ke dalam komponen lebih didorong untuk kepentingan marketing daripada teknis. Nah, itu komponen diagram, makanya jarang digunakan untuk TA. Bukan jarang, memang hampir tidak pernah digunakan untuk TA. Ini adalah komponen diagram, hubungan antar berbagai komponen. Jadi komponen-komponen saja, tidak ada nanti ada interface-nya atau ada table-table, itu tidak ada.
Lalu komponen dalam UML ada logis dan ada fisik. Kalau logis ini biasanya ada bisnis, ada prosesnya. Kalau fisik ini fisik di dalam aplikasi tersebut. Corba, ada Java, ada .NET yang digunakan untuk membuat aplikasi. Diagram komponen umumnya berisi ada komponennya. Ini silahkan digambar apakah komponen logis atau komponen fisik. Lalu ada antarmukanya, jadi antarmuka saja, bukan detailnya seperti yang tadi ya di kelas diagram. Lalu ada ketergantungan, ada generalisasi, asosiasi, dan realisasi. Ini adalah penghubungnya. Komponen, nah kelas yang mewakili bagian modular. Lalu juga perilaku yang didefinisikan, lalu juga lebih besar dari fungsi sistem. Nah, kalau tadi function itu kan kecil, kalau komponen ini memang lebih besar, dan komponen ini menggambarkan hanya secara umum, bukan secara detail seperti kelas diagram, use case, dan sequence serta activity ya. Komponen ini sepanjang siklus hidup pengembangan, lalu dapat disempurnakan. Komponen dapat dimanifestasikan oleh satu atau lebih artefak. Ini diagram komponen. Cara penggambarannya yang pertama memodelkan source code, kode sumber. Yang kedua, memodelkan file eksekusi yang dirilis ke pengguna. File exe-nya ya. Jadi dimodelkan apakah exe-nya harus ke server dulu, baru ditampilkan. Lalu apa yang di exe, apakah pelanggan, apakah barang. Di kode sumber source code, jadi di dalamnya digambarkan apakah setelah looping ada menampilkan, lalu menyimpan, menghapus, dan sebagainya. Yang ketiga adalah memodelkan basis data secara fisik. Jadi basis data digambarkan, nanti ada suatu database besar yang tersimpan dalam server, dibagi-bagi. Apakah dia ada berapa tabel, dan disebutkan tabelnya tanpa menggambarkan isi dari tabel tersebut detailnya seperti kelas diagram. Yang keempat, memodelkan sistem yang dapat disesuaikan. Jadi adaptasi sistem, misalkan tadinya manual mau terkomputerisasi, jadi dimodelkan. Apakah ada router seperti jaringan, mirip-mirip seperti itu, ada router, lalu ke server, lalu ke aplikasinya apakah standalone atau dengan menggunakan jaringan, apakah desktop atau menggunakan web. Nah, itu beda sendiri ya komponennya. Ini contoh diagram komponen atau komponen diagram. Ada jadwal, ada etiket, pemesanan. Jadi ini hanya menu-menu utamanya saja. Ketika saya mau mengakses etiket atau etiketing, itu yang pertama adalah saya harus mengklik jadwal. Setelah itu, setelah sudah tahu jadwalnya, pastinya dia akan pesan. Setelah pesan baru login sebagai penumpang. Setelah penumpang baru dapat membayar. Nah, di dalam pembayaran ini ada metode bayarnya, apa mau transfer dengan kartu kredit atau yang lain. Ini contoh dari komponen diagram. Yang ketujuh ada deployment diagram. Deployment diagram yang menunjukkan konfigurasi dari node-node pemrosesan waktu, lalu juga menunjukkan tata letak sebuah sistem secara fisik. Nah, tadi hampir sama dengan komponen sebetulnya, tapi nanti kita lihat bedanya. Lalu juga digambarkan dengan balok. Kalau tadi gambarnya kotak, ada kecil-kecil di pinggirnya ya, kotak-kotak. Kalau ini balok, itu menggambarkan node. Lalu yang kedua ada hubungan asosiasi juga sama ya. Setiap diagram pasti ada hubungan asosiasi. Nah, kita lihat. Jadi ada kios. Kios ini ada aplikasi penjualan, lalu aplikasi penjualan mengakses dari server. Nah, si server ini ada konsol dan ada kios. Jadi dia mengaksesnya dua ya, dan ada RAID. Ini jenis hubungan koneksi fisik. Jadi ini fisik ya, fisik yang ada di perusahaan. Misalkan database BSI ini ada server, lalu ini ada server cabang Dewi Sartika, server cabang Cengkareng, dan lain-lain. Lalu dihubungkan dengan RAID. Itu contoh deployment diagram. Deployment diagram memiliki beberapa aplikasi. Yang pertama adalah untuk menampilkan elemen perangkat lunak.
Jadi menampilkan elemen perangkat lunak, tapi tetap yang digambarkan tetap perangkat keras. Yang kedua, ilustrasi pemrosesan runtime oleh perangkat keras. Nah, kembali lagi perangkat keras ya. Juga topologi ini topologi seperti jaringan. Maka dari itu deployment diagram ini khusus untuk menggambarkan, kebanyakan itu pasti perangkat keras. Fisiknya, visualisasi menentukan dan mendokumentasikan client server dan sistem yang terdistribusi dengan jaringan. Contoh deployment ini, nah ini fisiknya itu misalkan di satu perusahaan itu ada pastinya server itu banyak macamnya, ada web server, ada database server, ada aplikasi web. Kenapa dipisah? Karena agar tidak bercampur baur dan tidak berantakan, juga agar kerjanya cepat, waktu proses lalu kinerjanya itu handal. Ini latihan. Untuk latihannya dan tugasnya tadi penggambaran sedikit di 5 ya. Lalu untuk latihannya minggu depan baru saya bahas tentang tadi sudah saya bahas sih sedikit tentang penggambaran kelas diagram. Dan minggu depan akan saya berikan contoh penggambaran kelas diagram. Sekarang latihan dahulu. Silahkan menggambar kelas diagram. Diagram untuk sistem perpustakaan. Jadi untuk metode-metodenya bebas. Kelas diagram saja, deployment dan komponen tidak perlu. Kita lihat di sini tadi saya tidak jadi memberikan, tadinya saya ingin memberikan untuk yang di internet ya, tapi saya tidak jadi. Coba saya cek di sini kelas diagram. Oke. Nah ini ada kelas diagram, ini saja penggambarannya, ini saja contoh kelas diagramnya. Kalian tambahkan operation atau metode di masing-masing di bawah ini yang sesuai dengan nama tabelnya. Misalkan tabel pembeli, berarti nanti ada penggambaran kelas diagram simpan pembeli, lalu input pembeli, mungkin hapus pembeli, mungkin edit pembeli. Itu kalau master bisa dihapus, bisa diedit. Nah kalau transaksi pesan misalkan itu tidak bisa dihapus, tidak bisa diedit, hanya bisa disimpan pembeli, simpan pesan, maksud saya bukan simpan pembeli, simpan pesan, lalu mungkin input pesan dan lain-lain. Itu saja. Jadi ini digambar ulang, boleh menggunakan komputer atau tulisan tangan, dan dilengkapi operationnya di bawah masing-masing tabel sesuai dengan nama tabel masing-masing ini ya. Untuk soal kalian bisa belajar di 5 soal terakhir. Tidak ada, ternyata tidak ada 5 soal terakhir. Jadi mudah-mudahan penjelasan saya dapat bermanfaat. Silahkan di like, subscribe, and komen jika sangat bermanfaat. Jika bermanfaat atau kalian dapat menambah ilmu dari sini, saya sangat berterima kasih. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.